secara psikologi ada juga yang ketakutan, maksudnya, dia terlihat bahwa dia nggak mau nih, nggak cocok, dia pindah ke kamar lain. Bahkan ada gambar kita misalnya ya, ada satu yang secara kepercayaan nggak cocok, dan itu juga kejadian juga. Oke, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Dalam episode kali ini kita akan membahas kaitan antara artwork dengan arsitektur serta psikologi ruang terhadap rancangan arsitektur yang akan dibangun ataupun yang sudah ada. Kali ini narasumber yang hadir antara lain adalah dari hotel operator, yaitu dari Art Hotel, Bapak Edward Rudolf Mangkereko. Selamat malam Pak Edward. Selamat malam Marcel, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Ada juga dari Zenith Design, ini bergerak di bidang artwork, ya kan, design and build artwork, yaitu Pak Artian Trihandono. Selamat malam Pak Artian. Selamat malam. Dan juga yang terakhir adalah dari praktisi psikologi, yaitu Ibu Cynthia Bisono. Selamat malam Ibu Cynthia. Ya, oke. Dalam pembahasan kali ini mungkin kita akan mendengarkan presentasi pertama dari Pak Edward ya, sebagai hotel operator yang banyak mengaplikasikan artwork dalam bangunan hotelnya ya Pak Edward ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Atelier Una sudah diundang juga diskusi sini. Kita bukan presentasi secara serius, santai-santai aja. Saya cuma sedikit ingin menceritakan pekerjaan kita ini sebagai hotel operator, tapi memang kita memfokuskan atau sangat menggarisbawahi yang namanya art ini yang kita bawa sebagai competitive advantage kita, ibaratnya dengan yang lain. Dengan cara kita berkompetisi, yang kita tonjolkan di sini adalah memang pekerjaan-pekerjaan dari artis atau artwork yang sudah dihasilkan oleh artis itu yang selama ini kita sudah kerjakan. Jadi saya ingin share aja sedikit, cepat aja mungkin, untuk apa yang sudah kita kerjakan, kenapa juga kita mengerjakan itu. Jadi back in 2012, waktu itu tahun 2012 kita pertama kali hotel kita di Surabaya, kita itu memang kita ngelihat gimana caranya kita berkompetisi dengan para giants gitu ya, dengan operator-operator besar, operator-operator luar, gimana caranya kita bersaing dengan mereka dengan menonjolkan uniqueness-nya kita. Jadi setelah kita dari tim owner juga mempunyai satu hobi yang menjadi perhatian mereka adalah art, seni. Memang lebih banyak fokusnya ke contemporary art sebetulnya. Jadi ini yang kita bawa, ini yang kita lihat juga bahwa tamu juga kita berikan atau kita sajikan sesuatu yang berbeda dibanding dengan desain-desain yang pada waktu itu belum banyak yang menonjolkan masalah atau memperlihatkan artwork itu sebagai hal yang utama dari desain hotel. Jadi kalau saya boleh share screen aja cepat, oke. Silakan Pak. Ini enaknya off air ya. Iya bisa di ini. Oke, jadi kira-kira ini yang kita sudah kerjakan dari tahun 2012. Sedikit sharing kita apa yang divisi kita punya art division sendiri. Kita mengerjakan pertama tuh art hotel kita di Surabaya. Art Hotel Surabaya. Ini melibatkan artis-artis yang kita bilang emerging artis, masih muda dan sudah punya karya yang sangat berbeda, sangat berbobot, sangat bagus gitu ya. Ada Darbots, ada Arki Firmansyah, ada si Hendra Hehe. Ini karya-karyanya ini yang karya-karya mereka sebetulnya mungkin pada waktu itu di Indonesia juga sudah ada, tapi sudah banyak juga dikenal di luar negeri. Karya-karya mereka ini yang bahkan mungkin di luar lebih terkenal nih. Jadi kayak Faisal juga sama. Jadi singkatnya kita mengundang mereka ini anak-anak muda ini yang penuh karya, ya kita hargai juga bahwa kita memang menonjolkan atau membawa Indonesia, asli Indonesia. Ya ini Surabaya, saya cepat aja.
Ini kira-kira di kamarnya kayak gini, Arsitek Surabaya. Jadi memang kita pertama itu bukan cuman diimplementasikan di wallpaper, tapi juga mereka akan ada hand touch juga langsung ke artwork mereka. Kita juga ada, kita bisa bawa dikit, ini ada sculpture juga dari Teresia waktu itu, artworknya kita taruh di lobby. Jadi ini kita bilang kita ada integrated art itu yang seperti dibuat dartboards, ini buat di tangganya. Jadi ini emang nggak akan diganti-ganti karena mau sekali dinempel di situ udah seterusnya di situ. Atau yang kita bilang juga yang bisa rotasi atau diganti-ganti tiap 3 bulan. Contohnya ya lukisan-lukisan di lobby ini. Seperti itu. Ini kamar Surabaya. Ini Jakarta juga kita pakai dartboards juga untuk main feature-nya di fasad kita. Ini juga waktu itu kita penuh dengan sedikit kontroversi juga antara internal kita juga, karena orang-orang bilang juga terlalu berani juga untuk di fasad pada waktu itu ya, zaman 2012-2013 di fasad di hotel itu dengan karakternya waktu itu karakter dartboards. Karena baik lagi mengenai art, pastinya tiap orang itu kan beda-beda cara mereka melihat, cara mereka menginterpretasikannya. Ini juga dibilang ada cumi-con ini nih, sebetulnya kayak cumi, tapi mereka si dartboards itu ceritanya mungkin waktu itu cumi ini tuh kayak penghuni hotel gitu, yang datang bisa 24 jam, kapan aja datang, bisa pagi, bisa malam, dan malam dia biasa tidur, besoknya keluar jalan lagi, kira-kira gitu. Atau enggak di bagian restoran kita ada juga dari artis ini Edi Hara ini sebetulnya ya asli Indonesia dia, tapi dia tinggal di Switzerland, tinggal di Basel, dan karya dia juga udah sangat mendunia ya, dia udah masuk di mana-mana lah, sangat terkenal nih Edi Hara. Itu juga dia merespons ibaratnya ceiling dari restoran kita, juga beberapa part dari restoran ini dikerjakan langsung oleh Edi Hara. Jadi saya juga ngelihat waktu lagi prosesnya memang sangat-sangat menarik banget waktu dia bikin ini. Kita juga ada artis lain seperti Zaki Arifin yang sangat kental dengan hitam dan pensil aja, kapur aja, atau juga dengan si Wisnu Auri, ada juga Ika Ames dan lain-lain. Ini contoh di kamar kita yang kalau lihat kanan bawah ini yang si Zaki Arifin. Ini juga mempunyai arti yang banyak sekali. Dia bermacam-macam, di tiap kamar berbeda-beda. Dia respon ini dengan passionnya dia bikin artwork ini. Ini bukan wallpaper. Ini jadi benar-benar dengan dengan base hitam dia bikin dengan kapur. Baru kita coating supaya kapurnya nggak hilang. Atau juga ini juga ada dari Ika Almels yang sangat fashionista. Di sini dia bikin dari cutting stiker juga. Yang kiri Wisnu Auri, di sininya ada Oki Remonta, ini juga masing-masing sangat unik. Jadi artis itu memang kalau kita lihat fotografi prosesnya, mereka itu kita ngelihat bahwa mereka itu juga nunggu moodnya, nunggu kapan mereka mempunyai inspirasi, kapan mereka akan mulai melakukan artworknya. Dan ini dilakukan di kamar-kamar hotel. Jadi ini yang kita lihat bahwa ini menjadi keunggulan kita lah untuk art ini. Kita benar-benar menonjolkan artwork ini. Cepat langsung. Ini Bali juga kita pakai lokal artis dikombinasi juga dengan arsitektural yang mendukung dengan konsep di Sanur. Konsepnya adalah layang-layang. Jadi base-nya ini layang-layang juga dengan dengan lautnya. Jadi kombinasi itu yang waktu itu kita awal-awal mendiskusikan bagaimana supaya ada konsep lokal juga yang kebawa. Karena waktu itu Sanur itu sampai sekarang juga Sanur sebagai tempat ini ya. Kalau di Bali itu yang buat layang-layang yang sangat bagus. Jadi kita padu padankan lah antara artworknya lokal artis juga dengan arsitektural yang berbeda. Tapi tetap menonjolkan local content. Ini kira-kira artworknya. Saya terus saja, saya akan scroll down terus supaya kalau nggak terlalu bisa 3 jam sendiri nih saya teranginnya. Ini juga di Jogja kita pakai perosotan untuk dari level 1 ke level 2 ke level 1 untuk membedakan juga supaya
kita nggak pakai tangga, jadi orang bisa langsung lihat bahwa kita menjadikan ini sebagai ikon kita juga, supaya ya berbeda dengan yang lain. Nah, ini Jogja, terus lagi ini Jogja juga. Ya, ini kita ada Beach Club kita juga, sama juga kita menonjolkan artistik dan artwork juga. Ini Haniman Ubud. Ini proyek-proyek kita ke depan. Termasuk di Bali ada lagi nanti, ini di Setiabudi. Jadi mengcombine sekali lagi antara art dengan desain, dengan interior design, dan juga dengan arsitekturalnya. Saya kira saya segitu aja dulu. Sebetulnya masih panjang, tapi nanti kita bisa berdiskusi selanjutnya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Edward. Mungkin ada tanggapan dulu atau mau dikumpulin semua ntar pertanyaan dirapel aja sekalian atau gimana? Atau mau nanya dulu nih, mumpung inget nih, Pak Artian kayaknya udah gatel nih Pak, mau nanya. Ya ini ada hubungannya sama kerjaan kami juga ya. Jadi kita sebenarnya sangat senang banget gitu lihat hotel kayak Art Hotel ya, karena emang jarang banget di Indonesia gitu kan. Karena kita pun Zenith Design ini berdiri salah satunya karena kebutuhan ya. Jadi biasanya tuh dalam proses desain itu orang dari awal, dari arsitektur, interior itu selesai itu sampai interior, lighting selesai. Bagian artwork tidak kepegang di hotel-hotel kebanyakan ya. Saya kalau art hotel tuh spesial. Tapi kebanyakan tuh pas sampai ke tahap akhir budgetnya udah nggak ada gitu kan, nggak dirancang dari awal gitu kan. Terus juga walaupun budgetnya ada, desainernya juga tidak ada gitu kan. Jadi mentok di interior designer. Jadi interior tuh udah langsung, wah udah mau pembukaan nih berapa minggu lagi gitu kan. Jadi mau opening gimana, hajar aja deh, beli di mana-mana. Jadi owner beli sembarang. Gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Kenapa akhirnya timbul ide kita, kenapa nggak kita bikin konsultan khusus artwork. Jadi kita masuk di rangkaian desain itu, dari arsitek, selesai masuk interior, nggak masuk cuma aksesoris, biasanya kan aksesoris aja gitu ya. Ya. Langsung kita masuk di situ. Kalau perlu dari awal perancangan kita udah bareng-bareng. Kalau dulu saya alumni Hadi Prana, dulu di Hadi Prana itu dari awal kita udah mendesain bareng-bareng. Jadi ada satu meeting, jadi semua departemen tuh kumpul. Jadi semua departemen di satu project kita kumpul. Tapi memang dengan satu syarat ya, kita dealingnya semua dapat kontrak gitu kan, dari arsitek, interior, jadi one stop lah gitu kan. Jadi kita meeting di setiap, jadi arsitek merencana, interior merencana, artwork merencana, terus kita kumpul bareng, dapat satu gitu kan. Jadi semua tuh terorganisasi gitu kan, semuanya berjalan. Ya, nggak ngeteng di belakang ya Pak Artian, jadi maksudnya ya. Yang ngeteng itu yang gawat gitu. Kadang-kadang, wah lukisan main taro aja tuh. Atau tiba-tiba dia bikin mural, kita nggak ngerti gitu ya. Kadang-kadang ini ya, nemu ruangan kosong gitu. Saya punya lukisan banyak nih, taro gitu kan. Kacau tuh udah. Konsepnya arsitek apa, interior apa, selesai. Nah, makanya artwork itu muncul. Ya udah deh, memang harus ada departemen artwork gitu kan. Akhirnya setelah saya pun sudah sendiri gitu ya, udah bikin sendiri sama Bu Erna, sekarang kita bikin sendiri. Ya udah deh, kalau konsultan arsitek udah banyak, karena kita basicnya arsitek sebenarnya. Ya, kalau kita bikin konsultan khusus artwork, jadi spesialis artwork, kita masuk ke project-project. Kita based on pikiran kita tuh lebih ke sebagai koordinator artwork dan seniman itu sendiri gitu. Jadi kalau kita butuh seniman dari luar, kita bisa koordinasi, kita bisa bawa, atau kita kerjakan sendiri pula. Tapi konsep utamanya kita yang akan koordinasikan ke interior atau ke arsitek. Biasanya begitu sih. Artian, saya nanya, lebih enak space untuk artwork-nya disiapin dari awal, artinya itu by request dari
perencana artwork atau memang fisiknya udah jadi dulu, nah begitu ada space-space tertentu baru kita alokasikan. Kadang-kadang kan project itu kan bikin prioritas ya. Yang pertama itu emang biasanya kebutuhan ruang dipenuhi terlebih dahulu gitu kan. Akhirnya nanti artwork ini emang di daerah di belakang. Nah di belakang ini kan kadang-kadang space-nya udah nggak terencana dari awal, atau misalnya jadi taruh di ruang sempit, waduh bingung nih mau diisi apa kan, akhirnya baru ditaruhlah kendi di situ ya kan, beli guci gede kasih lampu gitu kan. Nah, jadi akhirnya kadang-kadang kan seperti itu kejadian. Emang mungkin apa sebaiknya masuk di tahap mana Pak artian enaknya ya, kadang-kadang kan supaya nggak terlalu di belakang teing gitu loh kata orang Sunda kan. Nah gitu. Kalau saya bilang sih, saya mengalami semua gitu, mengalami yang dari awal pernah, gitu kan, di tengah-tengah pernah, ya udah tinggal pembukaan berapa hari juga pernah, gitu. Jadi semua pernah ngalamin. Kalau mau bilang enaknya mana, mungkin di tengah-tengah ya. Jadi tuh kalau nungguin dari arsitek dulu kelamaan ya. Jadi arsitek udah jadi paling enak tuh pas udah masuk pas interior ya berarti ya. Interior sih sebenarnya. Okay. Saya banyak kerja sama interior, tapi kadang-kadang memang proyek saya nggak bersinggungan sama interior juga ada. Kalau saya di outdoor, misalnya landscape, misalnya arsitektur di depan, gitu kan, bisa juga. Gitu sih sebenarnya di tengah-tengah sih. Tapi yang jelas budgetnya ada dulu. Ya itu kita ngomong di akhir aja Pak, belakangan kalau udah urusan perdompetan itu. Gawat juga soalnya. Nah itu emang gawat Pak. Gawat. Nah, memang kalau menurut saya sih dari pertama sih lebih baik ya, maksudnya untuk betul. konsep mungkin tengah-tengah benar tadi, tapi kalau budget memang mesti dialokasikan. Apalagi kalau kita ngobrol hotel, ngobrol yang memang akan menunjang tinggi estetika gitu ya, akan melihat desainnya keseluruhan. Memang itu dari awal harus dikomunikasikan lah dengan owner yang atau siapapun itu yang akan membuat proyeknya. Karena kebanyakan juga betul, banyak juga developer nih yang atau owner yang memang fokusnya tiba-tiba bukan ke arsitek tapi secara gedung. Memang itu penting, gedung arsitektural dan MEP-nya penting. Tapi begitu seperti tadi Pak Ardian bilang, jangan sampai begitu 80%, 90% proyek udah jalan, udah tinggal 10%, 20% udah kehabisan bensin, udah kehabisan tenaga, yang ada produk-produknya tuh asal bikin aja. Ya. Jadi tanggung. Ya, dianaktirikan ya. Jadi ngerusak yang 90% yang lain. Ya. Nah, ini yang sebetulnya memang dari budgeting awal harusnya udah ada. Ya. Iya, betul. Dan itu bisa dihitung dan lebih gampang dihitung sebetulnya. Apalagi untuk masalah artwork atau enggak kita bilang nanti ada yang stylishnya terakhir itu tuh penting karena kalau enggak nanti dan serahkan ke ahlinya lah ibaratnya kayak gitu. Karena kalau coba beli misalnya saya mau ke store A, B, C untuk mau beli ini A, B, C, D, E aja asal belinya nanti seperti yang kita pernah bicara juga nih konsep rendang tuh enak, gudeg ini enak, ayam rica-rica Manado enak nih. Tapi begitu digabung di satu meja, suruh orang makan bareng-bareng, itu bakal berantakan rasanya. Iya, betul. Nggak akan. Kalau kayak gitu, saya mau ada pertanyaan nih Pak Edward. Ya. Ada pertanyaan nih. Makasih. Saya kagum sebenarnya sama Art Hotel. Thank you. Kalau sebenarnya tuh desainer artwork-nya si master planner-nya itu siapa sih sebenarnya? Karena kan itu senimannya banyak ya. Nggak mungkin senimannya langsung yang ngatur kan nggak mungkin gitu kan. Jadi harus ada dirigennya ya. Ya harus ada yang ngatur. Kalau saya itu biasanya tugas saya tuh. Kalau saya masuk itu tugas saya tuh yang atur-atur. Di sini saya mau masang lukisan. Sini saya mau masang sculpture. Itu tugas saya sebagai artwork designer. Nanti saya cariin ini cocoknya pakai si Darbot, misalnya ini cocoknya pakai si ini gitu. Nah itu kalau di Art Hotel itu siapa sih Pak? Kalau kita ada satu chairwoman kita, ada Bu Christine Najimin. Dia memang karena dia pencinta art juga. Tapi memang tambah banyak juga, ya kita pasti ada orang ketiga juga. Dan mungkin kita bakalan kerjasama juga nih Pak Artian. Wah, kita ada proyek-proyek yang kita mulai keteter. Karena ya 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa akan lebih terasa ya. Kita curated satu-satu itu lebih enak. Tapi kalau udah banyak, memang kita juga di proyek ke-5, ke-6, 10 udah melibatkan orang ketiga.
kita ada art liaison officer juga, itu juga untuk benar itu karena gini artis tuh banyak banget Ya, yang bagus-bagus juga banyak banget tapi nggak mudah cocoknya ini itu, Pak. Nggak mudah iya, untuk diatur. dan nggak mudah untuk diatur satu itu Pak, kedua kalau kita nggak bisa berbicara dengan arsitek dengan interior design juga itu juga salah satu yang problem juga dan Pak Ya. Ardian kan bekas arsitek atau background arsitek dan bisa mengerti gitu karena kalau kita pernah ada satu artis lah kita nggak usah sebutin namanya. Memang dia konsep itu sangat bagus dan dia jago banget, maksudnya untuk menyambung dari lantai 1 ke 3 dan 4 dan 5 ke 6, 7 misalnya. Tapi akhirnya satu, nggak visible karena kemahalan. Kedua, nggak bisa main sembarangan dicolokin nih, udah gampang tarik ini aja, struktur gampang, gini-gini juga nggak bisa juga. Itu untuk yang massive artwork ya. Nah itu yang kita jelas lah kita butuh orang ketiga dan kita ada pihak ketiga juga yang kita berkolaborasi. Ada juga yang ya itu kita cari karena mereka juga kan punya data bank atau database untuk siapa-siapa artisnya, siapa-siapa yang karena kita juga sesuaikan juga dengan budget. Kalau memang kita mau cari yang mahal-mahal ya banyak juga yang mahal-mahal. Tapi ya gimana caranya mengkombinasikan itu jadi satu juga. Tapi ya mungkin dari Pak Ardian mau share screen dulu mungkin. Ini saya sebenarnya mau ceritain proses seorang desainer artwork sih sebenarnya mengerjakan sebuah project. Jadi tadi nanti ada hubungannya juga mungkin yang psikologis segala. Jadi kita memikirkan semuanya sih untuk sebuah artwork gitu kan. Jadi ini saya ngerjain dulu tuh di ICE BSD ya. Interior artwork untuk main artworknya ICE BSD. Oke, awalnya cuma kita tender sebenarnya ini tender. Jadi selalu kebanyakan kita dapat project dari tender dan tender tuh biasanya beauty contest ya. Tendernya nggak apple to apple, pokoknya beauty contest lah. Harga juga nggak tahu berapa gitu kan, pokoknya kita masukin aja. Gitu kan. Mungkin waktu itu ada 4-5 lah yang ikut seniman. Rata-rata lawannya seniman sih. Jadi kita bikin konsepnya juga nggak dikasih tahu konsepnya itu apa biasanya. Kalau artwork tuh nggak tahu deh apa pokoknya. Kita komunikasi biasanya langsung ke interior dan arsitek. Kebetulan waktu itu arsiteknya Cox ya, kalau nggak salah Australia, sama interiornya Pak Zamzam ya, kalau nggak salah. Nah di situ kita cuma tahu ini bangunan modern, ya kan? Bangunan modern sekali. Lihat kan ini kan lagi tak close videonya. Terus bangunannya sangat modern. Terus dia cuma mau ini biar kelihatan Indonesia gimana sih? Gitu aja. Pokoknya pesan dari owner cuma gitu. Ini bagus sekali bangunannya, tapi kok nggak ada Indonesia yang sama sekali ya? Ini bangunan di Australia ini, gitu kan? Ini nggak ini sangat modern tapi nggak ada Indonesianya. Gimana caranya? Gitu kan? Akhirnya ya udah dikumpulin nih ada 5 orang bikin dah desain, gitu kan. Entah gimana saya cuman mikirnya, waduh kita harus bikin konsep nih, konsepnya apa ya, gitu kan. Wah udah asal-asal ngomong aja lah. Ini kalau ini cocoknya nih buat pesta sebenarnya ini tempat nih bagusnya buat pesta nih. Gimana caranya pesta yang hebat gitu. Kita mau bikin convention yang bisa mengalahkan yang di Jakarta tuh. Pokoknya kita yang terbaik di Indonesia lah. Di convention hall terbaik di Indonesia. Yang saya pikir cuma wah ini kayak penobatan raja-raja nih di sini nih gitu. Jadi saya bikin cerita tentang penobatan Raja Amarta, Yudhistira. Ya udah Indonesia tuh wayang gitu. Saya pikir begitu aja lah. Pokoknya gampangnya begitu. Pokoknya awal-awal tuh berpikir tradisional banget. Jadi kita bikin dari wayang, cerita wayang. Ada ceritanya nih, disaksikan bidadari, direstui 9 pandita. Wah begini pokoknya sangat karena kita mau mempengaruhi psikologis ini yang modern jadi masuk Indonesia gitu sebenarnya. Jadi orang yang masuk ke situ pas di luar modern, masuk ke interiornya jadi Indonesia. Sebenarnya itu kita harapkan awalnya. Kita pilih Indonesia yang elegan, yang sangat elegan gitu kan.
Soalnya nanti di sini datang presiden, yang datang orang ada presiden khusus di situ, ada ruangan presidennya, pasti banyak pejabat juga yang masuk. Jadi kita bikin sesuatu yang elegan. Gambar detail, di segala dibikin detail. Gambar manual lah ini dibikin dulu. Ini kebetulan saya yang desain sendiri, jadi awalnya itu tradisional banget kita bikin. Kita gambar satu persatu gitu kan, dibikin ceritanya, disesuaikan. Oh nanti panelnya pakai perak, rencana awalnya itu pakai perak nih, jadi perak di apa namanya Etching ya. gitu. Nah, terlalu mahal, akhirnya oh iya ada lagi sistem kita pakai aluminium bisa juga. Oke, nanti aluminium disesuaikan lagi, dipadukan sama kayu dan tembaga misalnya. Oh terus idenya kita pakai motif batik juga. Oke. Kita coba di dalam, kita pakai gitu kan. Wah pertama disetujui. Jadi dalam proses kan kita menghadapi banyak orang ya. Ownernya itu nggak satu biasanya kalau udah kayak gini nih. Ownernya banyak. Jadi direksi yang turun kan, BOD yang turun, ada yang pro, ada yang kontra. Wah desain awalnya ini kita yang menang sebenarnya. Yang kita menangkan desainnya seperti ini sebenarnya awalnya. Jadi wah udah oke nih, kita udah dapat yang gayanya seperti ini, tradisional. Jadi dari luar modern masuk ke tradisional. Oke, masuk, budget cocok gitu kan, budget cocok, masuk, tinggal proses pembuatan. Ternyata bisa begitu ya, kontrak udah jadi, ternyata ada beberapa yang tidak setuju. Itu bisa terjadi. Ini 16 meter loh panjangnya, lebarnya 16 meter, proses desain sedang dipersiapkan, udah mau dimasuk ke workshop, terjadi masalah, kita harus merubah desain. Dianggapnya gila nih, terlalu tradisional nih, nggak mencerminkan si bangunannya. Bisa terjadi begitu sih dalam sebuah proyek tuh. Wah itu gulung lagi, padahal udah mau pembukaan gitu kan, mungkin 4 bulan lagi pembukaan gitu kan. Gulung lagi, gini, diulang lagi desain gini. Akhirnya saya pertahankan konsepnya, tidak saya rubah. Saya coba lagi cari bentukan baru yang lebih modern. Bikin lagi desain gitu kan, bikin coret-coret lagi. Oh gini berarti bentuknya harus lebih bebas. Nggak yang kotak-kotak, nggak yang apa namanya simetris, nggak, kita bikin sesuatu yang bebas aja karena bangunannya aja udah bebas gitu kan modelnya, banyak lengkungnya, kita bikin. Jadi bikin lagi desain, kita acak-acak lagi desainnya, dengan konsep yang tetap sama, Yudhistira, penobatan Yudhistira. Desainnya dipertajam lagi, terus dipertajam. Oke, kita masukin elemen-elemen batik di situ. Oke, kita masukin. Ini prosesnya juga kita meeting berkali-kali lagi gitu kan. Karena ini yang bakal menentukan. Bayangin di main lobbynya dia yang paling besar di situ. Jadi diulang lagi desainnya. Nah, akhirnya ditemukan desain ini. Ini dipresentasikan lagi. Dan ya syukurnya akhirnya setuju dengan desain ini. Jadi tetap, jadi ini sebuah abstraksi yang bawah, jadi kita bikin sebuah yang artwork yang elegan, besar. Sebenarnya jadi kayak lautan gitu lah. Jadi pulau-pulau, jadi si Yudhistira ini menguasai dunia lah. Oke. Oh sorry, ini 27 meter, saya lupa, bukan 16 meter, 27 meter lebarnya. Besar juga ini. Akhirnya besar banget kita proses, dan waktu tuh tambah mepet. Kita harus pembukaan nggak bisa mundur. Kita ini baru desainnya berubah-ubah terus gitu kan. Dan budget juga ternyata tawar-menawar biasa. Jadi material kita banyak tuker gitu kan. Oke, akhirnya sampailah
tiba setelah di workshop 3 bulan, 3 bulan di workshop pembuatan, akhirnya sampai pada tahap instalasi di lapangan. Kita bikin di lapangan, pasang dalam pecahan-pecahan kecil kan, pecahan-pecahan kecil. Kita juga biasanya budgeting ya, awalnya misalnya pakai tembaga, kita jadi besi misalnya, jadi tembaganya dikurangi, itu banyak terjadi di situ kan. Terus kita juga mikirin konstruksinya, karena ya disitulah tugas seorang artwork designer, dia harus ngerti ya koordinasi struktur juga gitu kan, koordinasi lighting juga, kok ya nanti juga ada hubungannya orang ya, gimana maintenance-nya gitu kan, itu juga kita yang tanggung jawab, maintenance-nya gimana lo ntar gitu kan. Jadi saya udah pikirin ntar maintenance-nya harusnya gimana gitu kan. Tapi yang awal kita pikir lighting-nya tuh yang paling ribet waktu itu. Lighting dari depan, oke. Sama kebetulan yang lebih gilanya desainer lighting-nya sudah tidak in charge lagi gitu kan. Paksa dibebanin ke kita cari lighting-nya, ya udah. Kita juga berpikir sebagai lighting engineer di situ. Oh iya, lampunya gimana, ntar taruh mana. Kebetulan ini 2 lantai ya dengan mezanin. Oh, ada juga perubahan, awalnya itu artwork-nya dari depan, dari belakang mati misalnya, tapi ternyata kenyataannya nggak mungkin ditutup karena belakangnya juga ruangan restoran malah. Akhirnya ya udah kompromi dibuka semua, jadi kita bikin see-through. Untungnya dengan see-through itu kita jadi punya tempat untuk maintenance gitu. Jadi maintenance-nya kelihatannya kan rumit nih, tapi ternyata dia bersihnya gampang karena dia bisa lewat tangga mezanin, di lantai mezaninnya untuk bersihin dari belakang. Itu gampang jadinya membersihkan ini. Oke. Terus setelah pemasangan kira-kira 2 minggu ya, 2 mingguan pemasangan 27 meter. Oke, ini yang bagian belakang yang dari mezaninnya. Jadi ini untuk pembersihan gampang karena dia terjangkau ya. Kalaupun pakai stagger juga nggak terlalu sulit, kita bisa bersihin di sini. Jadi ada pakai alat bisa masuk, bisa dijangkau. Ini yang dari lantai 2-nya. Dan kita tetap harus bagus. Terlihat dari belakang pun harus kelihatan bagus. Jadi kita tetap bersihkan dari belakang itu bisa. Oke, lampu udah, maintenance-nya sudah dipikirkan. Oke, akhirnya terpasanglah semua. Lighting-nya sudah, semuanya udah. Jadi siap dipasang. Setelah perjuangan pembuatan sih menurut saya gampang ya. Udah biasa, 4 bulan segede gitu tuh biasa. Yang pertempuran paling hebat itu justru di konsep sebenarnya. Perencanaan. Jadi perencanaan itu yang lebih gila sebenarnya menurut saya. Kita menaklukkan orang-orang. Pertama kita menaklukkan para kompetitor gitu ya. Kedua kita harus menaklukkan hatinya para BOD biasanya. Itu berbulan-bulan itu. Jadinya akhirnya setelah terpasang lega, akhirnya berhasil kita. Ya alhamdulillah ownernya juga suka, sesuai. Jadi modernnya dapat, etnik Indonesianya juga dapat. Jadi Nusantara Hall, sesuai dengan namanya Nusantara Hall. Ya itu sih satu cerita ya. Satu cerita kami bahwa sebuah artwork itu nggak cuma orang tempel hiasan menarik ya sudah gitu. Kita banyak berkomunikasi ya. Selain sama owner, kita juga harus baik dan cocok dengan arsiteknya biasanya. Kebetulan nih arsiteknya juga awalnya dia ngirim ke kita tuh banyak gambar-gambar artwork yang dia mau juga gitu kan. Interiornya juga. Wah ini beda-beda, arsiteknya maunya abstrak banget dulu. Dia nggak peduli ya, etnik Indonesia ya, dia orang Australia gitu ya. Dia nggak peduli, pokoknya dia maunya sebuah orang yang abstrak misalnya. Yang owner maunya sangat tradisional. Jadi akhirnya saya sebagai artwork designer sebenarnya ini kompromi sebenarnya. Cuman ya kita tetap ini karya kita, jadi kita nggak mau ini jadi jelek. Gitu. Kita bikin yang terbaik. Meskipun kita terima pesan macam-macam nih. Pesan dari owner begini, pesan dari arsitek begini, interiornya begini. Kita rangkum lah. Kita rangkum jadi sebuah karya kita gitu.
ya bisa akhirnya kejadian juga gitu. Tadinya pikir agak berat juga nih yang dihadapi. Yang ownernya juga ada 2 soalnya nih. Ada 2, bukan cuma Sinarmas. Jadi ada 2. Jadi konsorsium, jadi banyak banget yang kita hadapin waktu itu. Dan ya bisa juga jadi. Ya, karena ya syukurnya urusan- arsiteknya juga suka sih. Arsiteknya juga suka. Karena abstrak juga sih, nggak terlalu jadi seperti yang desain awal kan. Kalau bisa dilihat desain awal memang terlalu apa namanya, kalau eksplisit ya yang pertama. ya terlalu inilah apa namanya, Jawa banget lah gitu kan. Nggak ada modern-modernnya gitu. Ya gitu. Ya kadang orang pikir ya komprominya banyak. Ya memang, tapi kan kita tetap bikin ini jadi sebuah karya yang baik. Kelihatannya kalau semakin abstrak itu semakin memampukan suatu karya itu untuk membangkitkan imajinasi ya Pak ya. Ya. Kalau dia eksplisit kan ya that's it gitu loh. Tapi kalau dia semakin ini nggak tahu nih mewakili bentuk apa, imajinasi kita dipaksa untuk meng-create gitu loh. Fantasi-fantasi yang sifatnya subjektif dan personal. Kita kan ngurusin dia boleh ngomong nih yang urusan beginian nih. Itu. Dari Pak Artian ada lagi nggak Pak mungkin? Ya, sudah. Oke, kalau dari Pak Artian sudah, mungkin mau dilanjut dengan tanya jawab sebentar, mungkin singkat-singkat. Saya tanya dikit deh, Pak Artian. Ya, Tadi kan saya ngebayang nih, Pak Artian udah bikin konsep awal, udah waktu yang lama juga, tiba-tiba dengan presentasi 1-2 hari, ibaratnya langsung digagalkan. Itu kiat-kiatnya gimana tuh? Jaga mental sama creativity supaya nggak apa ya, kadang-kadang kita udah siapin sampai, soalnya kan kalau lihat dari tadi kayaknya proposal pertamanya Pak Artian tuh udah dalam banget ya. iya. Iya. Lagi dan hasilnya tuh saya bilang malah lebih bagus gitu. Jadi dan sangat berbeda. Gimana tuh caranya supaya mempertahankan ritmenya supaya nggak hilang mood dan hilang konsep, hilang creativity. Saya bilang saya salut banget nih sama Pak Artian. Bagus banget, keren banget ya. Kalau saya bilang sih gini Pak, Dan ya. waktunya juga kan pasti lebih singkat ya. Yang R1 atau R2 atau R40 itu revisinya udah pasti waktunya lebih singkat. Ya untungnya gini Pak, kita memang awalnya ya tugasnya seorang artwork designer di situ. Saya sadar bahwa kadang saya mikir orang bilang saya seniman, tapi saya selalu memposisikan saya itu arsitek. Saya arsitek. Saya ya boleh dibilang seniman project lah. Jadi saya pengalaman project saya banyak gitu. Jadi dalam sebuah project itu hal seperti ini biasa. Gitu. Saya biasa. Mungkin kalau Anda kerja sama seniman nggak bisa begini, bisa ngambek gitu. Banyak kejadian begitu. Banyak seniman diperlakukan seperti itu mungkin Udah ditinggal Pak. Tinggal. Tapi saya lagi udah nggak ada. kan bahwa saya bukan seniman sebenarnya. Saya desainer, saya artwork designer, dan saya arsitek. Jadi kejadian seperti itu akan saya bikin, justru kebanyakan setelah kejadian itu hasilnya akan jadi lebih baik karena saya anggap tantangan buat saya. Selama waktu masih tersedia ya. Tapi kebanyakan sih ya gila aja lah bisa. Jadi memang terdidik dari saya waktu di company sebelumnya memang seperti itu ya Pak. Jadi untuk kejadian-kejadian seperti itu justru saya kadang setelah terakhirnya saya tuh bersyukur gitu. Oh ternyata dengan tekanan seperti itu desain saya malah jadi tambah bagus. Gitu. Kalau saya dibeli terlalu santai mungkin ya begitu-gitu aja. Jadi kita mental sih, ini lebih ke mental sih. Jadi namanya desain kita istilahnya dibuang nih, tapi lu udah teken kontrak harus kerjain, selesaikan gitu. Ya udah, saya akan selesaikan di waktu itu yang disepakati. Seperti itu sih. Nanti ada satu cerita lagi kalau ada waktu ya, itu lebih panjang lagi. Ada lagi tuh. Saya pernah mendesain itu sampai 1 tahun mendesain. Itu bolak-balik, itu direksinya berkali-kali ganti. Saya hari ini udah selesai, pulang, udah senang gitu. Berapa minggu kemudian ditelepon, Pak, kayaknya Pak ini kurang suka deh, Pak.
gimana ya Pak? Ada desain lain nggak? Waduh Itu terus. dikasih limit nggak sih Pak? Apa? Dikasih limit nggak? Kalau revisi itu dikasih limit nggak? Maksudnya error sampai 10 gitu, kadang. revisi 10. Ya dikasih limit sebenarnya Pak. Tapi kadang juga ya namanya project ya, kadang-kadang arsitektur juga nggak bisa begitu ya. Udah diikutin aja gitu ya. Proyek sampai berapa lama akhirnya kadang-kadang juga ya owner juga berbuat kayak gitu ya, dia pikir ya konsekuensinya proyek mundur loh Pak gitu, kadang-kadang gitu. Tapi memang ya kita pertarungan di konsep yang menurut saya itu yang paling berat, pertarungan di konsep. Kalau di pembuatan saya lebih berani. Pembuatan tuh bisa dihajar cepet, malam kerja lembur yang malam bisa. Tapi kalau udah pertempuran konsep nggak bisa dipapain, tinggal tidur aja udah. Udah pusing nih nggak beres-beres nih, udah tinggal tidur aja. Kayak gitu. Itu sih banyak sih Pak kejadian gitu ya, mental aja. Makanya kenapa kita kadang kalau project-project yang ketat secara schedule ketat, kita sering menang kalau menghadapi misalnya seniman misalnya. Salah satunya karena kita bergelut di konsep, kita berani di konsep, dan itu kita tangguh sih untuk urusan begitu. Ya. Itu aja memang sih, bedanya Pak. dengan kita, kalau kita tuh artisnya memang banyak yang ya kita paling kasih ya semacam mood board aja. Jadi memang dia akan dan kita yang harus milih nih moodnya mana yang cocok, karena begitu implementasinya memang akan beda-beda juga tuh. Ya nggak bisa dibilang semua bagus juga, tapi nggak bilang jelek juga, nggak bisa. Ya itu udah kita kasih mereka kebebasan sih. Itu Ya, beda. sebenarnya sih mungkin yang ideal tuh yang Bapak sih sebenarnya. Kalau saya kan cara berpikirnya lebih ke cara berpikir arsitek sih sebenarnya. Proses saya itu proses arsitek sebenarnya. Kalau Bapak kan memang seniman yang terlibat di situ. Iya. Tapi lebih enaknya memang lebih apa ya? Nggak ada surprise. Kalau kita nih surprise kagetnya kadang-kadang juga. Iya benar. Ini bisa begini nih, kacau banget nih. Bisa waduhnya tuh bener-bener waduh. Cuman kalau kita kritik ya marah juga nanti artisnya ya. Konsepnya udah beda lagi nanti. Ya kadang saya juga jadi Bapak juga sih, jadi perantara seniman juga tuh. Tapi kita udah pikir, kalau yang kayak gini jangan kasih dia nih. Kasih si ini aja nih. Si ini bisa lebih dikompromi, kalau yang si ini kayaknya kita taruh sebelah sana. Itu kita yang atur sih sebenarnya. Kita bantu owner bisa seperti itu. Ya memang kalau udah seniman ya itu pertempuran antar ego versus ego ya. Kalau kita ketemu project memang kita harus tarik semuanya ke hal-hal yang lebih realistis ya, seperti time schedule dan biaya tentunya gitu. Nah ini menyangkut ego-egoan nih, mungkin Bu Cynthia gilirannya tampil ngomongin psikologi, ya kan? Apalagi seniman kan kadang-kadang kan kalau jangankan seniman ya, kadang-kadang kita tukang bangunan gitu, kita kadang-kadang ngomongnya harus hati-hati ya kan, harus halus. Soalnya dia pundung terus pulang kan, ninggalin proyek kan gitu. Jadi ya kadang-kadang psikologi orang harus kita ngertiin ya, apalagi kalau seniman ya, udah hasil mood dikumpulin seharian terus tiba-tiba owner nggak suka, wah pulang dia pasti ntar gitu. Nah mungkin Bu Cynthia mau cerita sedikit banyak dari sudut pandang praktisi psikologi terhadap bentukan karya seni ya kan, apapun itu, entah itu dari segi warna, bentuk ataupun ukuran ya kan, kadang-kadang itu juga banyak pengaruhnya. Ya silahkan Bu Cynthia, mau share screen monggo. Iya, mungkin ini bahasannya jadi lebih menarik karena tadi itu ya ada sedikit perbedaan antara kalau artwork yang didesain oleh seniman sama mungkin yang tipenya di Pak Artian itu akan berbeda. Gitu. Dan itu kita akan bahas di sini karena hasil karyanya itu pada akhirnya sangat berbicara mengenai pesan non-verbal yang ingin disampaikan oleh seniman itu sendiri gitu. Makanya kalau yang di art hotel kan jadinya kesannya itu sangat personal. Jadi sangat tergantung artisnya yang gambar dan pesan apa yang ingin disampaikan itu sangat subjektif gitu ya. Nah termasuk juga dengan tadi itu yang portfolionya Pak Artian yang pertama kali itu kan berbicara mengenai filosofi. Karena ketika ngomongin artwork itu benar-benar berbicara mengenai pesan apa sih yang ingin disampaikan
ketika ini ditampilkan harapannya emosi apa sih yang ingin ditularkan untuk orang yang melihatnya seperti itu gitu kan. Nah, terus saya awalnya akan sharing sedikit terkait dengan penerapan art ini sendiri di bidangnya psikologi. Ya, apa yang bisa kami sebut sebagai art therapy. Jadi ini di isu-isu kesehatan mental kita juga menggunakan ada namanya seni. Nanti setelah itu maka saya akan diskusi juga terkait dengan penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin akan lebih bahas juga terkait dengan yang dilakukan oleh art hotel, mungkin Pak Artian, atau mungkin dari bidang arsitektur sendiri. Gitu ya. Nah, saya izin share screen sebentar ya. Ya, silakan. Oke. Nah, sebenarnya ini kalau yang pertama yang akan saya share adalah penerapan art ini sendiri atau seni ini di dalam isu mental health atau kesehatan mental. Nah, kalau yang kami lakukan adalah di psikologi, art therapy ini digunakan di mana kita menggunakan berbagai media seni, salah satunya mungkin yang populer adalah seni lukis gitu ya, untuk mengekspresikan emosi. Untuk apa sih yang bisa dirasakan sehingga ada komunikasi nonverbal yang disampaikan terkait dengan emosi-emosi yang selama ini mungkin tidak bisa diungkapkan secara terbuka. Gitu. Nah, kalau di dalam sesi psikologi tentunya yang pastinya yang kita lihat bukan terkait dengan hasil akhir dari produk art yang dihasilkan oleh klien-klien, tetapi lebih bagaimana proses pada akhirnya produk itu tergambar. Lalu ketika menggambar konten-konten itu apa sih artinya? Dan apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diekspresikan atau diungkapkan melalui hasil yang karya yang digambarkan itu. Jadi memang kita tidak pada akhirnya memang tidak menilai secara estetikanya, tetapi bagaimana prosesnya, gitu ya. Nah, keuntungan dari penggunaan art ini sangat powerful kalau di bidang untuk praktisi yang mungkin menerapkan art therapy ini untuk klien-klien di isu mental health. Nah, contohnya kalau kita berbicara mengenai art, gitu ya, rasanya hampir setiap individu, setiap orang pasti mempunyai pengalaman melakukan seni. Entah kita pada saat kita kecil mungkin. Setiap orang saya rasa pasti punya pengalaman untuk hal seni ini dan masih bisa diminta untuk mengerjakan hal-hal berbau seni ketika itu tidak dinilai untuk estetikanya. Artinya kadang ada klien-klien yang bilang, aduh saya nggak bisa gambar nih. Tapi ketika kita memberikan encourage, kalau yang kita lihat bukan adalah hasil akhirnya, tapi proses, rasanya setiap orang itu mampu untuk melakukannya dan bisa untuk melakukan itu. Lalu yang kedua, art ini sangat powerful ketika ini menjadi alat komunikasi untuk nonverbal. Artinya, dari setiap hasil karya, itu saya yakin bahwa ada pesan, ada emosi yang ingin disampaikan kepada orang yang melihatnya. Apalagi kalau itu terkait dengan isu-isu kesehatan mental. Untuk klien-klien yang depresi mungkin, untuk klien-klien yang skizofrenia mungkin. Itu akan sangat powerful, nanti saya akan tunjukkan sebuah gambar, itu ada pesan yang tersirat atas apa yang sedang dialami dan dirasakan oleh klien. Gitu. Nah, ini juga termasuk untuk sederhananya juga sebagai sarana ekspresi diri, evaluasi diri, gitu ya. Atau mungkin saat ini yang lagi ngetren juga lumayan, seni itu sebagai cara coping stress. Ada yang sekarang ada kanvas nomor yang kita tinggal warnai sesuai dengan warna yang udah ada, atau mungkin yang buku-buku gambar yang kita mewarnai untuk rilis emosi, rilis stres, itu lagi juga booming tuh saat ini gitu ya, untuk sehari-hari apalagi di situasi pandemi ini. Nah, lalu juga media ini bisa digunakan untuk membantu individu menyadari perasaan yang samanya tersembunyi. Entah ada perasaan marah, tapi kalau marah itu nampaknya tidak bisa diekspresikan secara terbuka gitu ya, nah itu bisa diekspresikan dalam bentuk lukisan. Yang disampaikan itu apa? Makanya itu dia juga sebagai media untuk melepaskan emosi. Makanya setelah dilepaskan ada rasanya kayak lebih tenang ya setelah udah diekspresikan ke dalam bentuk sarana gambar-gambar ini. Nah, lalu ini juga bisa sebagai alat bantu untuk klien-klien kami melihat situasi saat ini itu dalam bentuk experience itu different experience. Artinya ketika diminta menggambar, klien ini cuma boleh menggambar menggunakan tempat dari ruang kanvas yang disediakan. Karena kan itu terbatas, dan bisa dieksplor semau-maunya.
Itu sama mungkin dengan situasi saat ini, dia juga ada keterbatasan tertentu, tetapi dari keterbatasan itu apa yang ingin lakukan. Jadi sebagai media juga untuk kita komunikasi dengan klien. Nah, lalu yang terakhir adalah memberikan ketenangan tadi. Ketenangan, rasa senang, kebebasan juga untuk berkreasi, apalagi untuk seniman-seniman ya, memang lebih sulit untuk memberikan batasan atau kriteria-kriteria tertentu, karena mereka akan menghasilkan karya yang biasanya lebih ke bebas, makanya sangat dibutuhkan mood-nya. Makanya itu kalau Art Hotel bilang kalau untuk seniman ini lebih dikasihnya fasilitasnya untuk bagaimana untuk kasih mood yang bisa cukup oke untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, lalu berikutnya memang kalau kita bicara mengenai seni gitu ya, penelitian juga bilang sih bahwa seni itu memang mempengaruhi kognitif seseorang dan juga emosi, sehingga secara tidak langsung artwork ini mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Maksudnya apa? Adalah ketika kita melihat mungkin hasil karya seni, memberikan kita pengalaman estetika. Dan itu tuh secara nggak langsung, nanti ada di otak, kalau seni itu otak di bagian otak kanan, nanti di belakang ini ada namanya area emotion, jadi ada regulasi emosi, terus juga ada area untuk kita dapatin reward atau pleasure dari ketika kita melihat artwork, itu memberikan emosi positif. Emosi positif itu pada akhirnya mempengaruhi suasana hati kita. Nah, ketika suasana hati kita jadi moodnya lebih enak, positif, senang, itu kan akhirnya mempengaruhi secara tidak langsung ya, mempengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. Itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satu contoh. Ini aplikasi. Ini saya ambil ada sumbernya, saya akan contohkan di sini. Ini contoh aplikasi terapi seni pada individu dengan skizofrenia. Gitu ya. Kalau bisa dilihat gambar pertama, ini dia sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi, saya dengan skizofrenia, dengan banyak sekali halusinasi yang saya dengar. Jadi saya seperti ini, tapi saya nggak, di luar sana terasa seperti ada yang mengikuti. Makanya saya takut. Seperti ini loh rasanya ketika saya lagi berjalan, tapi banyak sekali suara-suara yang nampaknya berusaha untuk berbicara terus di kepala saya. Begini rasanya loh, untuk menyampaikan kepada terapisnya, mungkin kepada orang-orang yang ingin tahu bahwa ini yang saya rasakan, tapi saya sulit untuk mengekspresikan apa yang saya rasakan itu, gitu ya. Atau yang ini, saya tampak tidak mengenal saya ini siapa. Rasanya saya seperti itu, tapi saya berkacanya, ketika berkaca tidak seperti saya. Gitu. Nah, makanya ini adalah penerapan-penerapan art di dalam aspek-aspek isu kesehatan mental. Tapi juga ada artwork yang memang penerapannya dalam hidup kita sehari-hari. Tapi contohnya, kalau seni itu juga bisa digunakan sebagai strategi coping ketika kita stres, jadi merasa lebih tenang, bisa rilis emosi gitu ya. Lalu ini sarana stimulasi kognitif untuk lansia, contohnya termasuk ketika ada lansia atau mungkin ada orang tua di rumah yang sudah lanjut usia, terus punya gejala demensia contohnya. Nah, artwork ini salah satu yang bisa digunakan, contohnya adalah memberikan lukisan-lukisan tentang perjalanan kehidupannya dia mungkin. Di setiap kali dia bangun pagi, dia akan tetap mengingat. Untuk bantu stimulasi kognitif karena dia udah demensia. Atau mungkin sebagai media komunikasi, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait isu tertentu. Contohnya, pemerintah ingin menyampaikan apa sih terkait dengan suatu isu. Bisa itu dengan disampaikan melalui art. Jadi makanya kalau sekarang ada pameran-pameran itu, sebenarnya ada yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan kepada yang melihatnya. Nah, ini juga pengalaman seni yang unik, seperti memunculkan memori positif gitu ya, museum, atau mungkin hotel yang sekarang dari Pak Edward gitu ya. Dan saya percaya bahwa setiap desain itu pasti ada arti yang ingin disampaikan kepada setiap user yang pengunjung hotelnya ya. Itu pasti ada pesan-pesan tertentu yang ingin disampaikan dan ingin ditangkap oleh si pengguna jasanya. Lalu bangunan-bangunan yang unik-unik. Ketika kita datang mungkin ke bangunan yang unik itu, ada perasaan emosinya positif. Bagus ya, senang ya ketika kita datengin itu. Atau mungkin pameran-pameran, atau mungkin mural. Yang mungkin sederhana sih di jalan-jalan, tetapi bahwa itu ada satu pesan yang nggak cuma coret-coretan, tapi ada pesan yang mau disampaikan dari hasil karya itu. Nah, kurang lebih guys, di situ sih. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi di ini ya, di tanya jawab mungkin. Thank you, Bu Cynthia. Mungkin ada yang mau bertanya ke Bu Cynthia mungkin terkait art dan pengaruhnya
Nah ini kalau saya mikir tadi sempat kepikir sih, Pak Artian sebagai ya bergerak di bidang artwork ya. Ya. Sejauh mana pas bikin artwork konsep itu emosi Bapak ke bawah Pak? Ke dalam artwork itu mungkin dikasih tema, dikasih konsep itu kan hari-hari itu lagi mungkin lagi senang gitu kan, atau hari itu mungkin lagi aduh bete. Nah itu sedikit banyak seberapa banyak kesadaran itu ke bawah ke dalam proses penciptaan bentuknya gitu loh. Kalau konsepnya kan udah mungkin dari Thor atau apa, tapi kalau proses penciptaan bentuknya itu inilah Ya. itu Ya. panjang tuh ada yang. Tapi itu tadi. Selamat datang Halo. kembali Pak Marcel. iya, sorry. Apa pertanyaannya diulang lagi apa nanti? Bu Cynthia tadi ya, Ya. kan ada pesan yang mau disampaikan gitu kan. Ya kan? Nah, saya langsung kepikiran nih, kalau Art Hotel itu sebenarnya mau nyampaikan apa sebenarnya? Karena kalau saya lihat kan artwork-nya sangat subjektif ya. Jadi nggak perlu nyesuaikan, pokoknya ya gua gitu. Jadi Art Hotel nih gua gitu kan. Jadi itu agak berbeda dengan yang kami sebenarnya kerjakan. Kita tuh penuh perhitungan banget. gini. Kalau ini kan wah seniman, gue senangnya begini-gini. Sampai kita lihat kan kamar tuh harus gimana suasananya. Kalau Art Hotel hajar aja dia, warna-warni apa, ada gambar apa, itu senang-senangnya mereka gitu, senimannya gitu kan. Nah itu gimana tuh sebenarnya secara psikologis? Jadi secara ini kita tuh kalau kita memang kita mengasosiasikan dengan contemporary art ya. Jadi dan kita memang fokusnya di artisnya. Jadi memang kita fokus di artisnya. Jadi artisnya itu akan mengeluarkan apa di situ. Jadi kita memang agak berat. Kita nggak bisa bilang ini musik kayak gini ya, gambar kuda, gambar ini segala atau apa, nggak bisa. Nah itu yang kita challenge buat tamu kita supaya nanti experience-nya dia berbeda-beda. Walaupun ya secara psikologi ada juga yang ketakutan, maksudnya, dia terlihat bahwa dia nggak mau, dia nggak cocok, dia pindah ke kamar lain. Bahkan ada gambar kita misalnya ya, ada satu yang secara kepercayaan nggak cocok, dan itu juga kejadian juga, dan macam-macam nih kejadiannya artis-artis itu. Tapi memang kita baik lagi kalau kita memang menonjolkan artisnya ini, jadi memang freedom of expression dari artis ini kita biarkan mereka berkarya. Satu sisi juga dia itu bisa apa ya, biar tamu-tamu kita juga nanti biar tamu kita menjudge lah. Jadi kan kita tahu nih tiap hari ada kita satu hotel tuh ada 200 tamu berbeda-beda nih, dan 200 tamu ada yang peduli, ada yang nggak peduli juga. Maka kita bilang juga kita fokusnya banyakkan di headboard gitu ya, di atasnya headboard, supaya orang nggak tidur ngeliatin terus, terintimidasi dia lama-lama dia nggak bisa tidur nih. Ada juga yang tamu Inception Pak, masuk batas gini. Iya, dia minta pindah juga karena dia tidak cocok. Tapi memang kita itu fokus kita memang sedikit berbeda dengan yang Pak Artian. Kita ini biar artisnya tuh mengekspresikan karya mereka sesuai dengan genre-nya mereka lah. Memang itu yang kita pemilihannya itu bisa 100 artis Pak, kita pilih nih genre-nya ini cocokin dengan ketemu. Kita tahu lah arsitek juga punya idealisme nggak lebih kurang juga daripada artis nih. Ketemu lagi interior design yang sama juga nih, satu color satu tone semuanya, nggak mau artisnya. Ada juga arsitek yang begitu idealismenya dia nggak mau disentuh dengan artwork juga. Ada juga ada. Dan ya itu tadi egonya tadi ketemu 4 ego nih, arsitek ego sendiri, owner juga punya budget dan ego yang beda-beda juga. Apalagi Pak itu. Juga beda. Nah, artwork punya yang berbeda juga. Nah, ini kita coba kombinasikan, tapi kita selalu bilang, kita udah kasih bunyiin dulu lah ke interior design sama ke arsitek bahwa jangan saling adu ini nih. Saling adu power ego, dan secara desain juga jangan semuanya bertarung di depan, mesti ada yang tone down dikit. Supaya satu sisi bisa menikmatinya, dan kita juga nggak taruh artwork di mana-mana semua artwork sih. Jadi itu yang kita bikin, itu yang kita sinkronasikan. Tadi sempat sebelum mati lampu tadi itu saya sempat nanya, udah sempat kejawab belum ya ke Pak Artian? Belum ya? Oh mati. Jadi pertanyaannya ikut terhambat. Ya tadi saya nanya sih sebelum mati lampu tadi itu,
Pak Alfian. Pernah nggak Pak dalam proses penciptaan itu emosi-emosi psikologisnya Bapak itu kebawa gitu loh maksudnya. Kalau Thor-nya kan jelas kan, mungkin temanya X gitu ya kan. Tapi ketika Bapak bikin konsep itu tanpa sadar si emosi Bapak hari itu misalkan ya lagi kesel atau lagi seneng, lagi happy atau euforia atau misalkan apapun itu ikut tercurah di situ tanpa sadar mungkin ya gitu kan. Jadi lewat alam bawah sadar tuh dia ke bawah tuh, nanti keluarlah konsepnya memang sesuai Thor tapi mungkin bentuknya gitu seperti apa, mungkin pas lagi marah-marah bentuknya jadi runcing-runcing gitu kan, tapi sesuai dengan Thor. Tapi kalau mungkin lagi happy mungkin lebih smooth gitu, kita nggak tahu. Apakah pernah Bapak menyadari fase-fase itu? Karena itu mungkin begitu udah jadi dibaca sama pengunjung, ini mungkin yang bikin lagi gimana gitu, tapi mungkin persepsinya juga bisa lain-lain sih kalau gimana Pak Artian? Ini pengalaman Bapak nih. Mungkin kalau saya sebagai artwork designer lebih terkendali ya sebagai kayak arsitek lah gitu. Jadi saya lebih terkendali untuk sebuah desain artwork, saya akan lebih terkendali, emosi saya lebih terjaga sebenarnya. Tapi kalau saya sebagai seniman. Kadang-kadang saya juga turun bertanya, seniman tuh saya mengartikan desain sama seniman tuh begini. Kalau saya desainer, saya tidak sampai ke final pembuatan. Saya berhenti pada saat perancangan, mirip arsitek lah. Bikin gambar, perencanaan sampai maket, ya kan, sampai maket. Jadi pas pembuatan tukang yang bikin atau ada seniman yang di bawah saya mengawasi, mirip kayak arsitek. Itu biasanya sangat terkendali.